Ya, ini semoga suaranya aman ya, karena ternyata malam-malam ini pas gue mau syuting itu ada suara-suara petir gitu, kayaknya bakalan hujan. Sementara kalau siang-siang di kamar gue ini tembus banget suara motor dan mobil lewat gitu, karena gue memang belakangan ini nggak bisa banget untuk syuting di bawah, karena di bawah tuh berantakan banget, banyak barang-barang yang dites. Jadi ya kamar gue ini gue jadiin studio gitu deh. Jadi memang sepertinya perlu ada renovasi lagi. Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi pada Computex 2021, bukan 2022 ya, memang Computex 2021, itu AMD udah sempat memperkenalkan teknologi terbaru mereka, yaitu adalah 3D V-Cache, di mana mereka di sana mendemokan kemampuan prosesor AMD Ryzen apabila dikasih metode teknologi 3D V-Cache ini. Nah, pada CES itu akhirnya diperkenalkan seri CPU-nya, yaitu adalah AMD Ryzen 7 5800X3D. Akhirnya resmi udah ada namanya. Dan Ryzen 7 5800X3D ini adalah menjadi bonus, bisa dibilang ya, dari AMD untuk kalian pengguna soket AM4. Soket AM4 sendiri memang dijanjikan oleh AMD akan digunakan hingga tahun 2020. Sekarang udah tahun 2022 dan masih dikasih update prosesor baru. Oke, mungkin ini bakalan jadi pro kontra karena nggak semua motherboard itu mendapatkan dukungan update ke prosesor yang paling terakhir. Memang, tapi ini memang agak tricky kata-katanya, karena yang AMD janjikan itu memang adalah soketnya akan digunakan, bukan menjanjikan semua motherboard dari chipset 300 series sampai 500 series itu diupdate terus-terusan gitu. Sementara ya memang untuk update BIOS-nya, untuk update dukungannya itu sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi ke vendor motherboardnya. Jadi jangan salah kaprah ya kalian fans AMD dan jadinya marah-marah ke AMD, karena AMD memang masih sesuai dengan janji mereka, on track, bahkan di luar track, dikasih bonus lagi satu prosesor lagi. Kali ini gue mau bahas prosesor baru itu, yaitu adalah AMD Ryzen 7 5800X3D. Oke, kita kenalan dulu aja kali ya soal AMD Ryzen 7 5800X3D ini seperti apa sebelum kita mengetahui performanya. Di awal, yang pasti kalian perlu turunkan ekspektasi terlebih dahulu, karena ini bukanlah CPU yang 100% baru. Ini masih tetap menggunakan arsitektur Zen 3 dengan fabrikasi 7 nanometer dari AMD. Bahkan secara konfigurasi AMD Ryzen 7 5800X3D ini identik banget dengan Ryzen 7 5800X. Terus apa yang ngebedain? Ya teknologi 3D V-Cache-nya ini. Jadi pada seri X3D, sistem cache yang digunakan ialah 3D chiplet alias cache-nya didouble dengan cara ditumpuk sehingga mampu menghasilkan L3 cache sebesar 96 MB. Tentu ini L3 cache yang paling besar dari seluruh line up Ryzen saat ini. Sayangnya, 3D V-Cache ini juga perlu mengorbankan beberapa hal. Komponen yang sangat padat untuk membuat ini memerlukan die CPU-nya itu dibikin tipis, menyebabkan CPU ini harus memiliki clock speed sedikit lebih rendah. Dan AMD perlu mengunci CPU ini dari fitur overclocking yang biasanya selalu ada. Bahkan Ryzen 3 sekalipun itu mendukung untuk overclocking kan. Tapi nggak bisa overclocknya ini cuma CPU-nya aja. Kalau memori itu masih tetap bisa di overclock. Pertanyaannya, kenapa nggak bisa di overclock? 5800X3D ini karakteristiknya berbeda. Dia nggak dianggap punya frekuensi headroom ketika diberikan voltase lebih. Gampangnya, CPU ini nggak akan menunjukkan efisiensinya dari segi clock speed. Memberikan voltase ekstra dan clock speed di atas standarnya mungkin nggak berefek apa-apa. Bakalan jadi buang-buang setrum doang. Dari cache ini, kemampuan CPU bahkan memori bisa lebih efisien pada skenario tertentu. Seperti apa sih? Ya nanti kita lihat aja pas bagian pengujian, pas bagian benchmarknya. Karena gue juga akan bandingin prosesor ini dengan AMD Ryzen 7 5800X biar kalian juga tahu seberapa bedanya. Lalu untuk kompatibilitas, umumnya AMD Ryzen 5000 series direkomendasikan menggunakan motherboard dengan chipset 500 series. Tapi pokoknya kalian bisa cek aja ke website motherboard kalian, misalkan motherboard kalian menggunakan Aorus dan tipenya apa, itu kalian tinggal googling. Nanti ke bagian support, update BIOS gitu-gitu, kalian bisa cek di sana. Untuk cek update BIOS-nya ada versi AGESA 1.2.0.6b. Itu kalau misalkan ada versi itu paling enggak atau yang lebih baru, itu tandanya bisa menggunakan prosesor terbaru si 5800X3D ini. Mau itu chipsetnya 400 series sekalipun, kalau misalkan ada update BIOS ke versi yang itu,
itu kalian bisa pakai. Oke, untuk sistem pengujiannya di sini gue menggunakan X570S Aorus Pro AX dengan GeForce RTX 3080 Gaming OC dari Gigabyte, Kingston Fury Renegade 2x8GB DDR4, Aorus Waterforce X360, Samsung 980 Pro 500GB, dan power supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W. Gue juga akan bandingin CPU ini dengan Intel Core i9 12900K. Ya, secara konfigurasi core dan thread emang berbeda. Ini jauh lebih tinggi. Tapi maksud gue di sini bukan untuk bandingin performa multicore-nya, karena udah jelas pasti kalah beda core dan thread. Tenang, untuk Core i9 juga gue nggak pakai motherboard DDR5 kok, biar fair. Dan RAM-nya juga gue jalanin di 3200 MHz yang emang umum dan mudah didapatkan banyak orang. Ini posisinya masih hujan, tadi gue sempet break dulu lagi syuting. Ada geluduk-geluduk dikit, nggak apa-apa lah ya, daripada gue harus nungguin sampai subuh untuk hujan ini ya. Jadi kita lanjut aja sekarang. Oke lah, nggak usah banyak cincong, kita langsung aja lanjut ya untuk ngelihat performanya gimana dari Ryzen 7 5800 X3D ini. Oke, di Cinebench R20, please nggak usah perhatiin skor 12900K ya, semua pasti kebantai soalnya. Ya single core-nya juga sih, jauh banget emang. Tapi bisa dilihat di sini, kalau perbedaan clock speed membuat kemampuan single core dari 5800 X3D juga lebih pelan. Loh, jelek dong berarti? Belum tentu sih sebenarnya. Nah, untuk R23 juga jelas hasilnya akan mirip. Itu dikarenakan pada skenario 3D rendering ini, sepertinya cache nggak sebegitunya berpengaruh. Jadi kita perlu mencari skenario yang tepat untuk ngelihatnya. Terutama di skenario yang mendekati skenario real world ya, bukan sekedar benchmark sintetik aja. Geter bro. Apakah seperti di Adobe Premiere berpengaruh? Kelihatannya enggak juga cuy. Karena kalau dilihat kemampuannya, ini identik banget dengan Ryzen 7 5800X dan masih sedikit lebih lambat 2-3 detik dari Core i9 12900K. Jadi clear ya, sampai di sini untuk Ryzen 7 5800X 3D, khususnya untuk si 3D VCache ini, nampaknya nggak begitu punya pengaruh yang cukup signifikan pada skenario content creation. Gue kayaknya nggak bakalan bahas benchmark sintetik lain deh, takutnya pengguna awam juga mungkin bakalan kebingungan ini angka apa, apalagi dari tadi kita udah ngebahas 3D VCache juga kayaknya yang metodenya itu memang bener-bener rumit gitu. Jadi kita langsung bahas aja di skenario yang lebih real world lagi, yaitu adalah skenario gaming, gimana kemampuannya kalau CPU ini dipakai buat main game. Dan semua game yang gua tes ini resolusinya adalah Full HD ya, karena kalau resolusinya Full HD itu lebih menunjukkan untuk kemampuan CPU-nya. Kalau misalkan tesnya di 4K, itu udah bakalan berat banget untuk GPU-nya nanti. Nggak apa-apa, terusin aja, geluduk terus sampai subuh deh. Pertama ini adalah Cyberpunk 2077 dengan preset Ultra. Gue nggak menggunakan ray tracing ataupun DLSS ataupun FSR di sini, semuanya nggak gue pakai yang gitu-gituan. Nah dari sini baru nih kelihatan kalau 3D VCache ternyata benefitnya sangat luar biasa untuk skenario gaming. Dengan RAM 3200 MHz doang, 5800 X3D udah bisa loh imbangin Core i9 12900K di game ini. Gimana game lain? Di Death Stranding misalnya, dengan preset very high di game ini bahkan Core i9 12900K bisa lewat cuy performance-nya. Ini 3D VCache gila juga sih. Ini bisa menjadikan 5800 X3D sebagai CPU gaming terkencang sih menurut gua. Tapi coba cek lagi dulu deh game lain. Shadow of the Tomb Raider misalkan, dengan preset highest di game ini juga lagi-lagi Ryzen 7 5800 X3D unggul kok. Ajaib kan ini CPU. Dicek di Cinebench lebih pelan dari 5800X, apalagi 12900K, tapi pas main game ngacir banget ini CPU. Horizon Zero Dawn dengan preset Ultimate ini kayaknya game AAA terakhir yang gue masukin, karena emang hasilnya 5800 X3D unggul semua cuy. Ya overall bisa imbangin bahkan unggul dari CPU terkencang saat ini, yaitu 12900K. Tapi spesifik di game ya. Gimana kalau game e-sport seperti Valorant? Ya lu lihat aja lah ini. Selisihnya udah sampai ratusan FPS. Nggak ngotak sih ini sih. All rounder deh buat dipakai main game apapun menurut gua. Nah, untuk CPU powernya, dari sini jelas bahwa efisiensi dari 5800 X3D sangat baik. Dengan catatan untuk dipakai main game, lebih rendah dari 5800X bahkan ketika full load alias semua core-nya kerja loh. Untuk temperaturnya, suhu semuanya di sini dalam kondisi default menggunakan cooling Aorus Waterforce X360.
Bisa dibilang 5800 X3D masih tetap memerlukan cooling yang sangat mumpuni meski powernya nggak terlalu besar ya. Jadi kalau harus menyimpulkan Ryzen 7 5800 X3D sebagai sebuah bonus dari AMD untuk platform soket AM4, tentu ini update yang sangat-sangat menarik, dimana khususnya buat kalian mungkin yang belum menggunakan Ryzen 9 seperti 5900X, 5950X, mungkin mau lompat dari Ryzen 5, terus mau ngerasain CPU gaming yang kencang parah, bahkan bisa ngimbangin Core i9 12900K, ya ini jawabannya gitu. Ini sebagai rangkaian update terakhir yang menurut gua, kalau dibilang sempurna sih jelas bukan yang sempurna ya, pasti. Karena ya ini kekurangannya nggak bisa di overclock, ya kan. Abis itu mungkin masih membutuhkan cooling yang lumayan tinggi, dan untuk scaling memorinya juga sebenarnya nggak begitu berpengaruhnya. Tapi benefitnya, out of the box ini CPU udah kencang banget gitu. Tinggal pasang, colok, jalanin XMP profile 3200 MHz aja udah happy. Kalau harganya sendiri sih di Indonesia, gue juga belum tahu berapa. Kabar-kabarnya sih kayaknya sekitar 7,2 jutaan ya katanya gitu. Kalau misalkan emang benar dan ngincernya buat ya gaming-gaming yang benar-benar kelas atas, mau ngerasain setting mentok kanan semua, tapi dengan catatan VGA card-nya juga kudu bagus ya. Oke sih, 5800 X3D ini benar-benar teknologi baru yang diimplementasikan sama AMD sebagai bonus terakhir. Dan mudah-mudahan sih 3D-ficasi ini bakalan diadain lagi dan dikembangin lagi pada prosesor AMD berikutnya. Siapa tahu nanti jadinya bisa di overclock dan lain sebagainya, mungkin di soket AM5. Kita lihat aja nanti. Semoga AMD bisa mengembangkan si 3D-ficasi ini. Oke, kira-kira menurut kalian gimana? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing mengenai petir dan juga geluduk-geluduk yang dari tadi ada di video ini. Nggak, maksud gua soal Ryzen 7 5800 X3D. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek. Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain, ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.